Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomaji. Nomor NBI saya 14119022. Saya Ahmad Dwi Ramadan, NBI saya 14119050. Kami dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, kini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam ekonomi teknik. Pengambilan keputusan, suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Nah, ini pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 4. Satu, proses, kategori, permasalahan, cara pengambilan keputusan, dan kombinasi alternatif. Yang proses ini ada 4: merumuskan permasalahan, analisa permasalahan, mencari alternatif permasalahan, memilih alternatif terbaik. Yang kedua, kategori permasalahan, yaitu ada 3: simple problem, intermediate, complex problem. Terus yang ketiga, cara pengambilan keputusan, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang keempat adalah kombinasi alternatif, yaitu ada 3: mutually exclusive, independent, dan contingent. Ini tadi merupakan proses dari pengambilan keputusan. Yang pertama, merumuskan permasalahan. Yang kedua, analisa permasalahan. Yang ketiga, mencari alternatif permasalahan. Dan yang keempat, memilih alternatif terbaik. Merumuskan permasalahan, yaitu setelah masalah diidentifikasi, dipilih, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Perumusan ini penting karena akan dijadikan penuntun bagi langkah selanjutnya. Perumusan masalah ini dilakukan dengan cara memahami permasalahan dengan jelas, merumuskan masalah dengan singkat, padat, dan jelas, merumuskan masalah harus sesuai dengan data, memilih kriteria untuk tentukan alternatif terbaik, pemilihan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, mengumpulkan data-data yang relevan, memperkirakan akibat-akibat yang ditimbulkan dari setiap alternatif. Analisa permasalahan. Yang pertama, mencari bukti masalah. Kita harus memahami bagaimana masalah tersebut terjadi. Penting untuk menyajikan bukti yang membuktikan bahwa masalahnya nyata. Bukti bisa berupa fenomena yang terjadi seperti penurunan penjualan, kualitas layanan, employee engagement, peningkatan staff turnover, ataupun yang lainnya. Yang kedua, membuat pernyataan masalah. Kita harus menjelaskan apa yang menyebabkan terjadinya masalah. Masalah merupakan penyimpangan dari hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menganalisis dampak masalah. Kita harus mencoba melihat ke depan dan menayangkan kepada diri kita apa dampak negatifnya jika masalah ini terus terjadi. Yang keempat, mencari penyebab masalah terjadi, apa yang menjadi penyebab masalahnya. Penting untuk menganalisis penyebab masalah secara sistematis. Kita dapat bertanya, mengapa masalah terjadi dari awal dengan menggunakan 5W root analysis. Yang berikutnya, mencari alternatif permasalahan. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada secara detail, maka sekarang waktunya untuk membuat beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk mencari solusi alternatif yang efektif. Oleh karena itu, kita perlu menunda pemilihan solusi alternatif sampai kita benar-benar sudah mendapatkan solusi yang cocok dan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat. Jadi kita perlu menunggu sampai proses evaluasi terakhir, baru bisa menentukan solusi alternatif mana yang akan kita gunakan. Ini langkah-langkah sebagai berikut. Yang satu, pastikan untuk tidak terburu-buru dalam menentukan suatu solusi alternatif. Yang kedua, sertakan semua individu yang terlibat dalam menentukan solusi alternatif yang terbaik.
Yang ketiga, tentukan solusi alternatif yang sejalan dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, tentukan solusi alternatif untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kelima, pertimbangkan ide-ide yang disampaikan oleh orang lain. Memilih alternatif terbaik. Yang pertama, membuat alternatif atau keputusan. Pemilihan keputusan di antara alternatif perlu diidentifikasikan dan kemudian didefinisikan untuk analisis selanjutnya. Yang kedua, fokuskan pada perbedaan-perbedaan. Jika semua alternatif yang layak tepat sama, maka tidak ada dasar atau perlunya perbandingan. Yang ketiga, gunakan sudut pandang yang konsisten, hasil-hasil yang prospektif dari alternatif harus dikembangkan secara konsisten dari sudut pandang yang telah didefinisikan. Kategori masalah ada 3, yaitu yang pertama, simple problem, merupakan masalah yang solusinya tidak perlu banyak dipertimbangkan karena bukan sesuatu yang penting. Yang kedua, intermediate problem, merupakan masalah yang solusinya perlu pertimbangan dan analisis pada satu bidang ilmu tertentu. Yang ketiga, complex problem, merupakan masalah rumit yang solusinya perlu pertimbangan dan analisis pada berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, cara pengambilan keputusan, yaitu ada 2. Analisis kualitatif, yaitu dilakukan untuk menghadapi masalah sederhana, dan pengambilan keputusan yang memiliki pengalaman akan mempunyai masalah sejenis. Yang kedua, analisis kuantitatif, yaitu dilakukan untuk menghadapi masalah yang cukup rumit atau penting dan pengambil keputusan belum memiliki pengalaman. Berikut adalah contoh dari mutually eksklusif. Mutually eksklusif tersendiri bersifat eksklusif atau satu sama lain. Bersifat eksklusif satu sama lain. Pada kategori ini hanya dipilih satu alternatif dari sejumlah alternatif yang ada. Contoh, terdapat 3 alternatif proyek KLM. Jika alternatif yang ada bersifat mutually eksklusif satu sama lain, akan terdapat 4 kemungkinan kombinasi alternatif yang bersifat eksklusif satu sama lain seperti tabel berikut. Berikut merupakan suatu contoh tabel untuk menyelesaikan alternatif. Pada kombinasi 1, proyek K, L, dan M tidak ada yang memilih satu alternatif. Kombinasi 2, proyek K memilih satu alternatif. Pada kombinasi ketiga, proyek L memilih satu alternatif, dan kombinasi keempat, proyek M memilih satu alternatif. Berikutnya independen. Independen merupakan pemilihan terhadap suatu alternatif tidak tergantung pada pemilihan alternatif lain. Dimungkinkan tidak memilih satu alternatif, memilih satu alternatif, memilih beberapa alternatif, atau bahkan semua alternatif. Contoh, jika alternatif yang ada bersifat independen, maka akan terdapat 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3, yang hasilnya 8. Kemungkinan kombinasi alternatif yang bersifat eksklusif satu sama lain seperti tabel berikut. N merupakan jumlah alternatif. Pada kombinasi 1, proyek K, L, dan M tidak memilih satu sama lain. Kombinasi kedua, proyek K memilih satu alternatif. Kombinasi ketiga, proyek L memilih satu alternatif. Kombinasi keempat, proyek M memilih satu alternatif. Yang kelima, proyek K dan L memilih satu alternatif. Dan yang keenam, proyek K dan M memilih satu alternatif. Kombinasi ketujuh, L dan M memilih satu alternatif. Kombinasi kedelapan, K, L, dan M memilih alternatif semua. Berikutnya, kontingen tergantung satu sama lain. Contoh, jika ada alternatif yang kontingen bersifat tergantung satu sama lain, misalnya alternatif M baru dapat dipilih kalau alternatif K terpilih, maka akan terdapat kemungkinan kombinasi alternatif yang bersifat eksklusif satu sama lain seperti tabel berikut. Pada kombinasi 1, tidak ada proyek yang memilih satu alternatif. Pada kombinasi kedua, proyek K memilih satu alternatif. Pada kombinasi ketiga, proyek L memilih satu alternatif. Pada kombinasi keempat, proyek K dan M memilih satu alternatif. Pada kombinasi kelima, proyek K dan L memilih satu alternatif. Pada kombinasi keenam, semua proyek memilih alternatif tersebut. Berikut merupakan poster kami.
Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.